kalian tuh nandain struktur tuh kayak gini guys. Nah di sini ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah kayak gini kan kalian nandain struktur. Ini tuh terlalu basic cuy. Nah kalian lihat kalau kalian entry di area sini, kalian ambil area demand ini kan, ya ujung-ujungnya market tuh bakalan nge-sweep stop loss kalian guys, dan malah bikin kalian tuh sakit hati ya. Kenapa sakit hati? Kalian pasti entry sell di sini lagi nih. Kalian beranggapan ini sudah ngebreak kan? Nah ini sudah di break kan? Nah ini tuh sebenarnya cuman liquidity guys. Nah jadi kalian harus belajar yang namanya struktur market ya. Nah jadi seperti ini, aku bakalan kasih contoh satu ya, struktur market yang valid. Nah seperti ini teman-teman, kita belajar ini dulu ya, nanti kita gambarkan chartnya. Nah kita lihat di sini ada pullback. Nah ini tuh sebenarnya pullback guys. Yang kalian anggap ini low, lower low, higher low yang valid, ini bukan sebenarnya. Ini sebenarnya cuman pullback ya. Nah kalian tuh jangan langsung entry dari sini, jangan langsung entry ya kalau ada area pullback seperti ini, kalau struktur marketnya seperti ini ya. Nah kalian perlu cari yang namanya struktur market kayak gini nih. Ntar tunjukin. Nah ini sini ada higher high, sini higher low. Nah ini sebenarnya pullback kan, ini pullback. Nah pullbacknya seperti ini. Nah ini pullback. Nah ini pullback namanya guys. Nah lanjut, kita lanjut. Nah pullbacknya itu harus diambil terlebih dahulu, diambil di sweep ya, pullbacknya di sweep. Nah pullbacknya di sweep, lanjut kita. Nah ini dia nge-sweep pullback kan, nge-sweep pullback, lalu dia membuat higher high yang baru. Nah di sini ini baru yang namanya struktur market yang valid ya. Ini namanya BOS. BOS itu break of struktur ya kalau di smart money concept. Nah di sini teman-teman, ini namanya BOS. Ini baru namanya BOS ya guys. Nah ini namanya BOS alias break of struktur. Ini valid nih, kalian boleh nih entry dari sini nih. Nah di kalian ukur dulu lah pakai Fibonacci ya. Nah dari bawah ke atas kalau trennya naik ya. Nah jadi seperti ini guys, kalian cari area demand di 618 ya. Kalian cari area demand di sini. Kalian boleh nih entry di sini nih. Ini risikonya kecil ya kalau udah kayak gini nih. Kalian nggak perlu takut dia kena sweep lagi ya. Nah karena ini kalian udah analisa dengan terstruktur dan mendalam ya, detail ya, lebih detail ya. Nah jadi seperti ini guys, kalau kalian nggak paham ya, kita gambarkan ulang lagi lah. Nah syaratnya tuh dia harus membuat pullback ya, dia harus membuat pullback. Ini pullback. Nah ini pullback ya, ntar aku nah ini pullbacknya harus di sweep ya, dia harus sweep di sini nih, dia harus ngambil pullbacknya. Ambil pullback. Nah lanjut, pullbacknya kita namakan inducement ya, inducement. Nah ini baru inducement. Nah syarat yang kedua dia harus ngebreak ini guys, swing high-nya guys. Nah ini swing high-nya harus di break, maka ini adalah struktur yang valid. Nah seperti ini ya. Nah lanjut dia membuat pullback misalnya di sini kan. Nah ini udah BOS ya, ini udah BOS, kita tandain dulu. Nah lalu kalau kalian pengen lihat lebih lanjutnya seperti ini ya, ini dia lanjut lagi, dia membuat pullback di sini, pullback. Nah disinilah kalian boleh entry di area sini. Damn ya, serah kalian mau ambil price reward berapa ya. Nah jadi lanjut, kita akan contohkan lagi ke chart ya. Jadi di sini kita contohin ya. Nah ini di sini guys. Nah kalian lihat baik-baik ya. Nah di sini ada rally. Nah di sini dia membentuk pullback ya, pullback kalian harus ambil pullback terdekat. Kita lihat pullback terdekat sebelum dia di sweep ya. Nah nanti dia sweep nih, damn, ini pullback terdekatnya ya. Nah sebelum dia nge-sweep, dia ini adalah pullback yang terakhir ya guys, ini pullback terakhir sebelum dia di sweep. Nah habis itu kalian lihat apakah dia nge-sweep pullbacknya. Nah dia nge-sweep, tapi dia nggak nge-sweep
satu pullback doang ya. Dia nge-sweepnya tuh beberapa pullback di sini sampai sini. Ini namanya liquidity ya. Nah, makanya aku tadi tuh bilang kalian tuh harus pakai yang namanya Fibonacci ya. Nah, di sini. Nah, kalian ukur dari bawah ke atas nih untuk melihat di mana letak area key levelnya ya. Nah, di sini kalian cari demand nih, demand di area sini. Nah, pas banget kan. Nah, kalian boleh nih open posisi buy limit di area sini. Ini buy limit. Nah, stop lossnya kalau kalian nggak mau terlalu berisiko, kalian taruh di bawah area demand yang udah kalian tentukan. Nah, malah kehapus ya. Kita ulang ya. Kita misalnya kalian anggaplah harga baru sampai sini kan. Nah, kita ulang. Oke, di sini ada rally. Nah, ini pullback terakhirnya. Nah, dia di sweep nih. Dia di sweep kan. Nah, kalian cari nih sampai mana area 618-nya. Area 618 ada di sini. Ya udah, kalian entry di sini. Nah, ini market pasti akan ngambil area entry kalian, lalu akan mengikuti trennya ya. Nah, jadi di sini guys, baru ini adalah bos namanya. Ini namanya bos. Nah, jadi ini namanya bos ya. Nah, ini baru struktur market yang valid. Nah, jadi seperti itu guys. Untuk tren turunnya ya kalian bisa cari sendiri lah ya. Itu challenge buat kalian lah, challenge. Kalian harus cari tren turunnya. Kasih gambaran lagi guys. Nah, seperti ini. Kalau tren naik dia seperti ini. Dia rally, dia membuat pullbacknya harus di sweep, lalu dia membuat bos. Nah, kita lanjut lagi lah biar kalian ngerti ya. Sini ada pullbacknya harus di sweep, lalu dia membuat bos. Oke, seperti itu ya. Kita lihat dulu, kita tuliskan lah biar kalian paham. Bos, di sini ada pullbacknya kita kasih ini dark. Nah, jadi seperti ini ya kalau untuk tren naiknya. Nah, kalau tren turunnya kita sebenarnya kalian udah paham sih ya, nggak perlu aku jelasin lagi, cuman aku pengen kasih tahu lagi lah. Nah, di sini ada drop. Oh shit man, sini ada drop, dia membuat pullbacknya harus di sweep, pullbacknya di sweep ya. Ini pullbacknya di sweep, lalu bos. Nice. Seperti ini namanya EDM, lalu ini namanya bos. Nah, kalau kalian mau entry, kalian entry lah, cari area 618. Nah, cari ada support atau resisten gak di sini. Nah, di sini kalian entry. Set. Nah, seperti itulah guys caranya. Oke. Jadi aku mau seperti itulah caranya guys, cara membaca struktur dan langsung entry ya. Semoga bermanfaat. Nah, jadi seperti itulah guys ya caranya, gimana caranya membaca struktur yang benar ya, yang lebih detail, yang lebih kompleks ya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan di dalam trading kalian. Oke, terima kasih, sampai jumpa.